Pihak keluarga juga sempat membawa Tante Anis ini ke rumah sakit jiwa untuk direhabilitasi, tapi rupanya pengobatan medis juga belum menunjukkan kemajuan yang signifikan gitu loh. Kondisi Tante Anis ini justru semakin memprihatinkan. Nadia badannya jadi makin kurus. Tante Anis sering nangis sampai matanya sembab kali. Bahkan nih Tante Anis juga sering mengamuk hebat sehingga harus diikat oleh para suster yang ada di situ. Nah, pihak keluarga yang nggak tega pun akhirnya memutuskan untuk membawa Tante Anis pulang dan dirawat di rumah mereka sendiri. Tante Anis juga pernah dibawa berobat hingga ke Singapura, ke Malaysia, tapi sayangnya hasilnya nihil, Bahkan pernah nih pada suatu kejadian, kata si Salsa, ketika Tante Anis ini berada di Singapura, Tante Anis ini tiba-tiba bersenandung di depan cermin gitu loh, sambil memakai baju kurung berwarna putih sembari menyisir rambutnya. Habis itu dia ketawa-ketawa gitu, Nah, karena takut akhirnya Mama Salsa pun menelpon seorang kenalannya yang dianggap bisa mengobati Tante Anis kan. Dan kalian tahu, orang yang ada di Singapura itu bilang kalau sulit sekali untuk menyembuhkan Tante Anis. Anis hanya bisa sembuh kalau dia sudah meninggal dunia. Karena memang dari awal niat si pelaku ini adalah membuat Tante Anis ini tersiksa hingga akhir hayatnya, kata orangnya. Dan sampai saat ini Tante Anis masih dirawat oleh keluarganya Salsa di salah satu kota di Sumatera, yaitu di Palembang. Tapi sayangnya keadaan Tante Anis sampai sekarang masih belum juga sembuh, Tante ini masih suka ngamuk hebat dan tidak jarang menyakiti keluarganya sendiri. Bahkan nih yang menurut ceritanya Salsa, pernah pada suatu kali Tante Anis ini pergi, dia keluar rumah di bawah air hujan dengan kondisi mohon maaf tanpa busana sama sekali keliling komplek. Untunglah waktu itu ada bapak-bapak nggak dikenal sigap diselimutinnya badannya si Tante Anis ini dan langsung diantarkan Tante Anis balik ke rumah. Belasan tahun dihantui teror tanpa henti, beberapa kiai pun beranggapan kalau jin yang mengganggu Tante Anis ini sudah melekat dan mendarah daging di dalam tubuhnya Tante Anis, macam benalu yang udah terlanjur menggerogoti inangnya gitu loh. Astagfirullahaladzim, kasihan. Dan informasi terbaru dari Salsa nih dukun yang menjadi perantara pelaku nih kabarnya sudah meninggal dunia. Dukun yang jadi perantara, dukun yang disuruh-suruh sama si pelaku ini udah meninggal dunia, sehingga sulit sekali untuk menyembuhkan Tante Anis. Dan terlepas dari anggapan banyak orang tentang Tante Anis, Salsa sebagai keponakan pantang menyerah gitu aja, Dimana kalian tahu saat ini dia berkuliah ngambil jurusan psikologi dengan tujuan yang sangat-sangat mulia, yaitu ingin memulihkan kondisi mental Tante Anis. Masya Allah, terharu kali ya, Setiap kali Salsa mengunjungi Tante Anis, Salsa selalu ngajak ngobrol, walaupun yang cuma direspon dengan sebuah tatapan kosong kayak gitu. Ya Allah, kasihan ya. Dan gak jarang juga Tante Anis ini merespon pernyataannya si Salsa ini dengan amukan, kadang dipukul lakukan kayak gitulah. Tapi meskipun demikian Salsa tidak putus asa. Dia terus berusaha untuk memahami kondisi Tante Anis dengan harapan suatu saat